Makin lama makin bobrok. Makin bobrok. Oh iya, makin bobrok juga makin parah gitu. Oh ya? Iya. Nah, Pak Pang, Ya. kalau mendengar penjelasan dari Bapak tadi pandemi demi pandemi yang pernah ada di muka bumi, yang sempat merenggut banyak jiwa-jiwa manusia jadi korban. Nah, kalau saya pelajari penjelasan Bapak, siklus demi siklus itu terjadinya semakin hari semakin dekat antara pandemi yang satu dengan pandemi yang lain ya Pak Pang ya. Ya Pak Pang bisa Betul. jelasin seperti ini, apakah memang nanti akan ada yang Tuhan izinkan melanda dunia, melanda umat manusia Pak Pang? Pasti. Kenapa? Karena Aha, kalau pandemi kayak gini nih, kalau melihat iya, semua yang terjadi, iya. sebenarnya Tuhan itu izinkan, memang manusia itu harus dibentuk terus. Manusia harus dibentuk. Iya. Untuk mencapai satu kesempurnaan, Iya. itu memang nggak gampang. Iya. Karena kan sekarang bisa Anda bayangkan ya, berapa banyak sampai 7 miliar manusia. 7 miliar. Ya, 7 miliar lebih lah Iya, sekarang iya. populasi manusia di dunia. Sekarang. Iya. Nah sekarang, bagaimana ngaturnya Pak? Padahal rancangan Tuhan itu kan indah. Iya. Sebenarnya dia mau segala sesuatu itu baik buat manusia yang dia ciptakan Yes. serupa dan segambar dan serupa dengannya. Iya. Gitu loh. Iya kan? Nah, gimana cara untuk membentuk mereka yang sudah berbeda-beda, yang punya sifat yang yang berbeda-beda? Kalau nggak dengan demikian, saya sih melihatnya luar biasa, Pak. Dengan adanya pandemi ini justru kita harus sadar Tuhan itu memang sedang membentuk manusia Oh. menjadi lebih sempurna. Sampai kapan itu Pak Pang? Ya makanya kan frekuensinya akhirnya makin lama makin cepat. Iya. Ya itu karena memang ya itu mungkin Iya. mendekati masa-masa akhir. Tapi belum masa akhir ya Pak Pang? Belum, Seperti yang saya belum tanyakan di apa-apa. awal ya. Masih Oh. belum, masih jauh. Oh. Jadi tangkapannya jangan bilang itu sampai akhir. Ya boleh silakan mau nangkapi seperti itu. Tapi lucu aja kenapa nggak bilang yang ya, sebelum ini. Cuman di zaman sekarang ini karena sistem informasi itu sangat cepat, Canggih, membuat Bapak. orang jadi kayaknya cepat mendapat informasi dan menjadi ketakutan. Ketakutan. Nah sekarang lihat ya Pak ya, Iya. yang mati 50 juta. Iya. Kenapa? Memang keterlambatan informasi. Nah sekarang kan cuma matinya 1 juta lebih Pak. Ya, 1 juta. 1.100.000 Iya. dibandingkan populasi manusia yang 7 miliar loh Pak. Yang kena mungkin ya 48 juta atau 43 juta saya nggak tahu, tapi yang mati kan 1 juta lebih. Iya. Nah itu kan kenapa? Jadi sekarang kan nyebar nih takut, nggak berani keluar, bisa ini untuk menghindari gitu loh. Iya. Nah apa sih tujuannya? Kalau bukan buat manusia itu jadi bertobat gitu loh. Kan seperti itu Pak. Nah, kalau Pak Pang tadi kalau memang tujuannya pandemi ini supaya manusia menjadi sadar akan dosanya dan bertobat kembali kepada apa yang Tuhan inginkan. Nah, Pak Pang sebagai seorang hamba Tuhan, bagaimana sih memandang kehidupan manusia di akhir zaman ini, Pak Pang? Makin lama makin bobrok. Makin bobrok. Oh iya, makin bobrok juga makin parah gitu loh. Oh ya? Iya. Jadi situ Tuhan menghendaki supaya manusia itu bisa membatasi dirinya, Oh. gitu loh. Hmm. Dan juga dengan kemajuan teknologi ini kan sebenarnya baik sebenarnya. Saya percaya kok ini rencana Tuhan yang luar biasa dibandingkan di tahun 1600 yang mati sampai 1300 sampai 50 jutaan. Itu Iya. karena kalau menurut saya sih memang sistem informasi mereka kurang canggih kan waktu itu. Iya. Jadi kejadian 1 dan kejadian 2 masih ditutup-tutupi Iya. dan memang nggak ketahuan. Iya. Nah sekarang dengan
hanya kejadian dimanapun di dunia ini langsung berapa detik doang udah ketahuan. Langsung viral. Nah, langsung kan orang bisa jaga diri, Ah, ya kan? Nah itu kan baik sebenarnya Bang. Sisi apanya yang nggak bagus ya? Saya nggak melihat nggak ada yang baik kok, semuanya baik. ya, kalau pandangan Justru- Pak Pang tadi dikatakan orang bukan semakin baik, tetapi semakin tidak baik gitu Pak Iya, Pang ya. Nah ini menjadi tanggung jawab gereja-gereja anak-anak Tuhan ya Pak Pang ya. Iya dong, harus. Ya, Bagian daripada tanggung jawab kita untuk membina, membimbing jemaat terutama, terus masyarakat, terus Iya. kita tuh bisa nggak bawa dampak bagi orang lain gitu loh. dituntut berdampak bagi orang Ya, lain. memang harus seperti itu gitu. Jadi dengan COVID ini tolong jangan dihubungkan dengan akhir zaman, enggak belum masanya. Iya, ini ada pandangan-pandangan dan saya percaya banyak pandangan yang seperti itu yang mengkaitkan Pak Pang. Nah, ada lagi yang menanyakan begini Pak Pang. Di dalam perkembangan teknologi, ini dunia sudah mengadop Pak Pang. Ya, merealisasikan pemasangan chip pada tubuh manusia. Nah, Pak Pang ini memandang kondisi seperti ini seperti apa Pak Pang? Itu sesuai dengan Wahyu 13. Sesuai. Sesuai Wahyu 13 itu mengatakan begitu. Ah, Itu kan teknologi itu. Ah. 666 itu kan kodenya chip itu sebenarnya. iya, iya. Ya, itu memang sesuai. Mhm, Hanya iya. kalau menurut saya nih, Ah. teknologi sekarang itu belum, Pak. Belum. Belum. Artinya belum sesuai. Karena tujuan pemasangan chip itu, Aha. antikris atau setan itu ingin menguasai manusia sebanyak mungkin. Antikris atau setan ingin Ingin menguasai manusia. Nah, Oh. sekarang gini ya Pak ya, dengan doktrin agama menguasai manusia itu sudah nggak mempan Pak. Contohnya Pak Pang. Ya contohnya sekarang agama pun masing-masing beda-beda, doktrinnya beda-beda. Bisa mempengaruhi orang? Nggak bisa, cuman mungkin Iya. ada sebagian kecil yang kepengaruh. Iya. Tapi secara menyeluruh nggak bisa Pak. Ya jadi dengan sistem chip ini di buku saya tentang akhir zaman itu saya tulis tentang ini. Iya. Bagaimana perkembangan chip itu sekarang, kalau menurut saya sih belum. Saya kasih contoh lah ya. Sekarang chip itu yang paling kecil itu 5 nanometer. 5 nanometer Nah, yang sudah ada. Nah yang sudah ada. 5 nanometer itu 1 nanometer itu 1/1 miliar meter gitu loh. Iya kan? Yang paling kecil itu sekarang 5 nanometer. Itu dari 9, dari 11, dari 13, 9. Ini perkembangan teknologi ya. Iya. Nah sekarang ini yang paling kecil itu 5 nanometer. Iya. Gitu. Tapi herannya Iya. dengan 5 nanometer kemampuannya lebih hebat daripada yang sebelumnya gitu. Yang lebih gede dari itu. Oh iya. Itu kemajuan teknologi tuh Iya. Pak. Itu yang luar biasa yang berkembang. Iya. Tapi, Tapi kita- belum juga bisa mengatur seluruh kehidupan manusia di dunia. Bukan kan rencananya kalau menurut Wahyu 13 itu Iya. akan ditanamkan di manusia. Nah, tubuh manusia. Tubuh manusia tujuannya satu. Iblis tuh kalau dia tanamin supaya dia bisa menguasai Anda. Oh. Ya makanya baca Alkitab itu nggak boleh baca hanya Wahyu 13-nya. Iya. Pengertian itu ada lebih dalam lagi, lebih masuk lagi kalau kamu baca Wahyu 14, 15, 16-nya. Oh. Itu menjelaskan kayak gini loh. Orang itu kalau udah pasang chip itu dia udah nggak bisa dikeluarin, Pak. Dari Permanen di tubuhnya. dalam tubuh manusia. Iya. Kalau masih dikeluarin, masih bisa dikeluarin, Iya. logikanya Iya. dia nggak bisa menguasai manusia, Pak. Sekarang Bapak dipasang dengan teknologi sekarang, Masuk 5 chip. nanometer, masukin. Aha. Seperti gini ya, mungkin di operasi, Ah. dimasukin, Iya. dijahit lagi, mungkin jahit pakai operasi plastik lah, Iya. kan nggak kelihatan kan? Iya. Tapi chip itu masih berbentuk dan dia tidak akan lari dari sini, Pak. Iya. Iya kan, Pak? Iya. Dia tidak akan lari dari tangan Anda, dari di sini kamu, Di tempat di mana di tempat ditempatkan yang ya. pertama ditanam. Iya. Karena kenapa? Karena masih berbentuk biji. Hmm. Jadi nggak bisa
Seandainya kalau menurut Wahyu 14, 15, 16, orang yang pasang chip itu akan mengalami murka yang luar biasa di penyiksaan. Sampai dia harus bisulan gara-gara chip itu. Sekarang pertanyaannya, Pak, kalau Bapak tahu chip itu ada di tangan Bapak, gara-gara chip ini Bapak bisulan jadi penyakitan, saya tanya, Bapak buang nggak dari tangan Anda? Saya buang kok, Bang. Nah, kalau dibuang kan udah nggak bisa menguasai kan? Oh. Iya kan? Iya. Iya kan? Nah, di sini dikatakan bahwa orang itu nggak bertobat. Karena chip itu ada di dalam tubuhnya, dia nggak mungkin bisa bertobat. Nah, akibatnya yang luar biasa, ya kan? Itu baru penguasaan yang murni. Jadi ujung-ujungnya teknologi sekarang ini belum, Pak. Belum waktunya, belum saatnya. Saya nggak tahu ya, ada penemuan-penemuan baru, tapi setahu saya dengan teknologi chip sekarang itu masih belum mungkin. Bisa jadi nanti, kita kan nggak tahu kan, tadi saya udah bilang dari 11, 7, 9, 7 terus turun terus. Sekarang 5 nanometer. Mungkin ujung-ujungnya bisa 1 nanometer atau sebesar sel darah. Nah, kalau sudah sekecil itu, Pak, ditanam di tubuh Anda bisa keluarin. Udah nggak mungkin kan? Mungkin dia akan ikut darah Anda lari kemana-mana. Tetapi kalau masih berbentuk, kalau Bapak disiksa gara-gara chip itu, potong tangan juga nggak apa-apa, Pak. Yang penting nggak ini kan? Yang penting nggak ngalami penderitaan kan gitu. Itu penderitaannya luar biasa loh, Pak. Jelas mestinya seperti itu. Jangan dihafalkan, nggak dilakukan, juga nggak dimengerti. Makanya kesian juga sebenarnya. Makanya orang bilang, ini saya cuma dengar. Jangan firman Tuhan tuh dijadikan jimat gitu loh.